Pratomo Jati Mkom. Selamat pagi Pak Tomo. Yang juga saya banggakan teman-teman mahasiswa-mahasiswi kampus tim Insan Pembangunan yang bergabung untuk pengarahan uji kompetensi yang akan dilaksanakan nanti setiap hari Sabtu rencananya. Nanti untuk dosen yang akan memberikan pelatihan adalah Bapak Pratomo, yang nanti kita bagi 2 sesi rencananya, yaitu untuk yang kelas pagi hari Sabtu itu dari jam 9 sampai jam 12, untuk yang kelas malamnya atau yang kenasipnya nanti kita adakan dari jam 1 sampai jam 5 sore Sabtu ya. Nanti mungkin penjelasannya akan dijelaskan langsung oleh Pak Tomo selaku dosen yang nanti akan mengampu untuk materi uji kompetensinya. Untuk selanjutnya mungkin saya meminta arahan ataupun sedikit sambutan dari Bu Win untuk yang pelaksanaan uji kompetensi hari ini. Saya persilahkan untuk Bu Win nanti berikan arahannya. Nanti kita bisa diskusi setelah ada penjelasan dari Bu Win nanti dan juga dari Pak Tomo selaku nanti sebagai dosen pengampunya. Silakan Bu Win nanti untuk memberikan arahannya, Bu Win. Oke, terima kasih Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pak Tomo, selamat pagi Pak Tomo. Pagi Bu. Pagi, sehat ya Pak Tomo ya? Sehat Bu. Ini baru masuk 69 orang ya. Oke, yang saya cintai dan banggakan anak-anak ini mahasiswa semuanya setinggi Insan Pembangunan ya. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk kita bersama, bahwa mulai dari semester ini kita coba membuat satu terobosan baru di uji kompetensi. Nah, tidak menutup kemungkinan nanti ada uji kompetensi yang lainnya yang memang kira-kira dibutuhkan untuk anak-anak STIMIK Pak Tomo yang punya banyak link ini. Nanti mohon juga masukannya kalau misalnya ada hal-hal baru bisa sharing ke kami semua Pak Tomo, supaya mahasiswa nanti setelah lulus mereka harapan kami semua sih supaya bisa bersaing dengan lulusan-lulusan di tempat lain. Dan saya lihat memang di perguruan yang sudah high levelnya itu model terakreditasi A kayak BINUS, UMS dan lain-lain, saya lihat ya, hasilnya Dharma dan lain-lainnya, itu mereka sudah memiliki tidak hanya satu tapi banyak pilihan yang bisa tetapi ini sudah menjadi hal yang bagus ya Pak Tomo ya. Terima kasih sudah menjembatani kami dengan CSCU. Nanti mudah-mudahan ini terus berlanjut supaya anak-anak juga punya bekal selain daripada ijazah, juga punya bekal uji kompetensi. Karena kalau orang lamar memasukkan CV ke perusahaan ya, memasukkan CV itu kalau hanya ijazah saja itu kayaknya kok kayak kurang mantap gitu. Tapi kalau ada sertifikat yang lain seperti ini uji kompetensi, ini paling tidak dia pernah melakukan uji kompetensi di bidang ini. Jadi untuk CV-nya juga akan menjadi lebih lengkap dan nanti perusahaan juga akan lebih banyak dipertimbangkan daripada yang dia hanya melamar menggunakan satu ijazah misalnya. Ya ini pengalaman yang sudah saya sharing. Jadi kita memang orang tuh melihatnya dari bukti fisik gitu ya.
Jadi kalau mahasiswa bilangnya aku bisa ini, tetapi tidak ada bukti fisiknya berupa sertifikat yang bisa menunjukkan bahwa dia bisa, itu juga menjadi pertimbangan. Nah ini sebenarnya awal dari kita mengadakan ini Pak Tomo. Jadi sekali lagi terima kasih sudah menjembatani kita dengan PSDU atau konseling ini ya. Ini nanti ujinya adalah internasional punya. Anda bisa gunakan untuk menambah CV dan nanti yang semester 7 terutama semester 8 sampai 8 ini sudah selesai ya, nanti sudah bisa menyantumkan gelarnya juga ya Pak Tomo ya. Ternyata ada gelarnya CSDU gitu ya Pak Tomo ya. Betul Bu. Jadi nanti Anda bisa selain CSDU juga bisa melanjutkan ke jenjang kan baru fundamental, nanti dasarnya ya, nanti bisa lanjut ke jenjang-jenjang berikutnya, bisa sharing dengan Pak Tomo. Kemudian saya harapkan semua melakukan pembayaran lagi examnya ya Pak ya, kalau masalah aja ya. Kok tidak paham langsung putranya, jadi gak usah malu-malu kayak apa namanya, kita sharing aja dan kayak kita sharing dengan teman-teman aja. Nah itu harapan saya. Terus kemudian satu lagi, ini kan berbeda aku ya, bersatu kita coba nanti hasilnya bagaimana. Pak Tomo bantuannya untuk supaya bagaimana mahasiswa ini maksimal hasilnya dan maksimal untuk knowledge-nya, tidak hanya dapat sertifikatnya saja, tetapi knowledge-nya juga mereka benar bisa maksimal. Karena yang saya lihat memang sekarang itu pencurian data itu ya sangat luar biasa ya. Jadi ini pas sekali security keamanan informasi. Data menjadi sebuah aset. Jadi aset itu bisa hanya uang, emas atau dan lain, tetapi data menjadi sebuah aset yang perlu dilindungi. Nah, apalagi informasi kalau sudah di tangan orang yang tidak bertanggung jawab, nah itu kan menjadi sangat berbahaya. Nah ini kesempatan yang ada pas misalnya di sini, ini pas sekali untuk di kompetensi ini ya. Terus saya serahkan nanti Pak Tomo mekanismenya, tetapi paling tidak fleksibel betul. Kan anak-anak itu kan ada yang satu itu paginya ada yang jam 1 baru pulang misalnya, ya apakah mulainya jam berapa? Kemudian untuk yang siangnya ya. Terus kalau Pak Tomo dan Bukon sebelum kuliah dimulai itu, kalau salah aku bulan ini itu sudah selesai. Jadi setelah awal kuliah mereka sudah tidak punya beban untuk training dan lagi, dia fokus ke kuliahan. Nah, saya juga nanti mungkin bisa masukkannya juga ya Pak ya, bisa masukkan di teori-teori nanti jembatannya security jaringan atau apa ya nanti ya di ini ya. Benar. Jadi berjalan dulu supaya ya saat di kompetensi anak-anak sudah familiar dengan bahasa tentang security. Itu saja. Terus saya sampaikan juga ini mumpung ketemu anak-anak di sini ya.
mahasiswa-mahasiswa STIMIK, kita semester depan masih online sesuai dengan instruksi dan aturan yang ada di Kemendikbud. Nah, nanti kita coba siasati yang untuk praktikum. Nanti setiap dosen yang mengaku praktikum dia harus memberi tambahan, kalau bisa tambahan berupa workshop satu full day atau setengah hari, supaya dia mengupas dari awal sampai akhir di akhir sesi gitu, supaya mahasiswa juga lebih mantap lagi. Untuk itu seperti kemarin sudah setuju nih Bu Sesi juga, Nur, mudah-mudahan setuju juga. Walaupun Anda masih online, tetapi harus percaya, optimis ya, optimis saja. Kita juga tidak menghendaki bahwa semua ini terjadi. Ini adalah suatu wabah yang tidak bisa dihindari dan tidak bisa yang tidak kita kehendaki semuanya, tidak. Semua orang kan tidak mau seperti ini kondisinya ya. Kita juga ingin tatap muka, apalagi uji kompetensi ini kalau tatap muka sudah lebih oke, tetapi kan kondisinya seperti ini dan tidak memungkinkan ya. Dan kita seorang akademik harus mengikuti peraturan yang ada yang dikeluarkan oleh pemerintah ya, terutama Kemendikbud, karena kita di bawah Kemendikbud. Masa kita mau melanggar Kemendikbud kan bisa nggak dikeluarin nanti jasa kita. Jadi karena kita orang akademik di bawah Kemendikbud mengimbau untuk dilakukan secara semua kegiatan aktivitas baik perkuliahan maupun kegiatan-kegiatan lain dilakukan secara online, dan kita sebagai akademik harus mengikuti. Kalau ada sesuatu hal yang jangan sampai ini, terutama kan ini sudah pas sekali nih Pak Tomo, security informasi menjadi hal yang sangat urgent. Kalau kita salah langkah, kita bisa terjebak dan terjerumus ke dalam informasi yang tidak benar. Ada orang sistem informasi, kalau sesuatu harus dicek dulu kebenarannya. Jangan asal mengiyakan dari sumber-sumber yang tidak jelas ya. Jadi semua informasi harus dicek secara jelas, real, dan akurat kebenarannya. Jadi apalagi kalau kampus mengeluarkan sesuatu itu seperti berdasarkan pengumuman resmi ya. Kalau nggak resmi ya jangan ditelan mentah-mentah dulu. Saya sampaikan hukumnya ketemu sama 100 sekian mas. Ya, tetap optimis. Anda ikutin sampai selesai. Kemudian Anda ujian. Mudah-mudahan hasilnya maksimal. Kemudian harapan saya uji kompetensi ini untuk selain menambah pengetahuan atau knowledge, Anda juga punya satu sertifikat untuk pendamping ijazah ya, dan bisa digunakan untuk menambah referensi nanti di saat Anda terjun di dalam industri atau masyarakat ya. Itu saja Bu Nur yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan nanti di mana settingnya seperti fleksibel, jangan sampai mahasiswa kesulitan dalam pengaturan waktu Bu Nur. Untuk waktu dan seterusnya saya serahkan Bu Nur sama Pak Tomo saja ya. Yang penting yang terbaik untuk mahasiswa. Oke, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Win untuk arahannya. Mungkin selanjutnya langsung ke Pak Pratomo ya, atau Pak Tomo biasa dipanggil, untuk menjelaskan sistematis mengenai nanti training daripada supaya lebih jelas nanti apa sih yang harus dipersiapkan oleh mahasiswa pada saat ini, dan juga jika mengalami kendala dalam hal ini apa sih yang harus dilakukan, mungkin seperti itu ya Pak Tomo ya. Mungkin saya persilakan kepada Bapak Pratomo untuk langsung saja memberikan arahannya kepada mahasiswa.
Silakan Pak Tomo. Baik, terima kasih Mas dan Bu Win. Selamat pagi teman-teman. Mungkin ada yang belum kenal saya ya. Yang mahasiswa, kalau dosen-dosen pada kenal. Ada yang bagian nih, bagian ada yang belum kenal ya. Oh, sebagian belum kenal. Kalau belum kenal, berarti saya perkenalkan diri dulu. Saya dulu deh. Izin boleh ditambahkan namanya, bisa dikasih ini Bu, screen sharingnya. Saya dulu. Oh. Jadi agak-agak nyari dulu. Nggak apa-apa Bu. Di mana ya? Tuh sambil ngomong Pak, saya sambil nyari nih di sini. Boleh. Sebenarnya sih kalau secara dosennya sih saya di Institut Pembangunan mulai tahun 2014. Sudah lama sih sebenarnya. Mungkin kalau ngajarnya setahun kemarin lagi belum bisa ngajar karena saya waktu itu masih ada perpindahan kantor lama ke kantor baru, dan job di kantor baru atau di kantor sekarang itu full banget gitu, jadi belum bisa ngajar, mungkin belum bertemu dengan teman-teman ya. Oke, nah nanti programnya untuk sertifikasi yang Bu dan Bu Nur bilang itu namanya CSCU, Certified Secure Computer User. Nah, itu kita training online atau nanti dengan apa namanya, harusnya sih dengan tatap muka ya, tapi dengan kondisi COVID seperti ini kita online saja. Jadi nanti dibagi 2 sesi. Kalau tidak salah ininya minggu depan ya, hari Sabtu selama 2 minggu. Jadi nanti pembagiannya kelas pagi dan kelas siang yang Bu Nur sudah bilang tadi. Jadi total nanti kita Mas Pak Tomo, bentar ya, saya share screen aja dulu. Sudah terlihat ya? sudah Pak. Oke, perkenalan dulu. Tadi sih sebenarnya saya udah sebut nama saya. Saya bekerja sekarang di PT Aplikasi Perusahaan Kasarsa. Untuk job departemennya IPS, Application Operating Security. Untuk job bisnis saya di L3 Security Operation dan Digital Forensik Investigasi Laboratorium. Nanti kalau teman-teman mau nyatet tentang nomor telepon saya, email, LinkedIn atau website, kalau yang berhubungan dengan saya mau bawa saja, apa-apa. Ini saya juga open teman-teman. Nah, di luar kegiatan selain dosen dan di kantor, saya juga member dari beberapa asosiasi, yang salah satunya adalah AFDI, terus Council, sama Indonesian Cyber Security Forum atau ICSF. Kalau AFDI sendiri di sini adalah Asosiasi Forensik Digital Indonesia. Nah, saya juga lepas dari asosiasi juga, saya juga support di beberapa mungkin pemerintahan ya kalau bisa dibilang ya, seperti Cyberpoli, terus BSSN. Untuk di BSSN sendiri saya under langsung di Direktorat K3 untuk digital forensiknya. Terus satu lagi di teknologi informasi komunikasi untuk TNI AD. Atau dari perkenalan ini mau tanya dulu boleh nggak apa-apa sebelum kita lanjut yang untuk CSM-nya. Monggo teman-teman kalau mau tanya.
atau mau catat nomor telepon saya juga boleh. Saya menggunakan 2 nomor, yang simpati dan entry, tapi kalau mau WA itu arahnya ke entry aja ya, sama Telegram. Atau mau saya mau nanya, ini benar banyak banget apa sih? Bingung saya. SPI, MKOM ya, oke tahu, CSU tahu, CHP, CSU, macam-macam itu. Jadi Ya, dua baru. kalau ini gelarnya seperti KRL atau MRT Berarti kan masih sama, kamu berarti saya tanya lagi ya, ini ya, supaya masih kerja juga. Jadi kan kalau sudah lulus, misalnya dia mahasiswa SKOM gitu ya, misalnya si Mami Dayak SKOM, apa namanya CSU P2 gitu ya. Mungkin pakai CSU aja sih Bu. Kalau saya sih di sini kan sebenarnya sama aja mau pakai V2 atau nggak usah ditulis V2-nya juga sama sih. Begitu berarti SKOM CSU gitu ya. Iya. Nah, ini saya terangin dulu kalau Bu Win Bunur atau dosen-dosen yang mau udah tahu nih kalau saya ada dari Nah, CSU nanti kalau teman-teman habis training terus exam lulus ini bisa menggunakan langsung, biarpun nanti teman-teman itu belum jadi SKOM ya. Itu juga langsung melekat ke teman-teman. Nah, kalau yang sampingnya ini CHID versi 9 namanya Certified Hacking Forensic Investigator. Yang ini. Nah, ini kalau ini namanya sebenarnya saya ini dulu ya, jadi Certified Threat Intelligence Analyst ini digunakan untuk kalau teman-teman nanti berhubungan dengan seperti cybercrime, terus nanti ada vertical itu kayak teman-teman yang berhubungan dengan cyber security ya kayak monitoring, security of the system. Security Operating Center ya, SOC. Nah, ini bergeraknya di sini nih sertifikat CETIA namanya. Nah, terus saya agak balik namanya CISO. Ini adalah Certified Chief Information Security Officer. Ini baru yang terakhir saya exam di tahun kemarin, Desember. Ini. Nah, terus yang terakhir dari SC Council itu namanya CEI, Certified SC Council Instructor. Nah, sedangkan gelar yang setelahnya CEI ke belakang ini adalah sertifikasi produk. Jadi seperti saya kan bergeraknya sekarang di cyber security, tapi untuk digital forensic investigator. Jadi nanti berhubungan banget ini alat-alatnya nih, sertifikat produk lah, begitu. Mungkin ada pertanyaan dulu teman-teman, atau Rui mau nanya lagi boleh Bu? Oke, saya perkenalkan dulu ini sertifikatnya dari Simonsil ya. Nah, ini nanti sertifikat nanti seperti ini kalau teman-teman sudah lulus exam ya. Nah, yang kemudian ini adalah CHID karena yang saya sudah ambil. Terus CETIA, terus ini adalah CISO, terus ini adalah instruktur CI. Nah, ini sebenarnya kalau mau bergeraknya insan pembangunan sih sebenarnya sudah lama. Tapi yang ibaratnya masih belum dari kampus ya, belum resminya belum baru tahun ini di tahun 2021. Nah, kalau dulu tuh saya kan ibaratnya kalau bahasa ininya apa ya, muncul di beberapa mahasiswa ya dari teman-teman S1 pembangunan, mahasiswa sendiri, mahasiswa dan mahasiswi, 5 dari desa pembangunan, 2 dari kalau dulu namanya desa pembangunan Heartland ya, yang di Karawaci. Nah,
bersama saya berarti 8. Kita waktu itu coba ngambil CSDU yang akademik di universitas lain gitu ya. Nah, kita itu 2 hari, 1 hari teknikum, 1 hari sehari berikutnya ya, itu kita exam. Nah, syukurnya semuanya lulus, dan mereka sebelumnya ini mahasiswa ini belum Eskom ya, jadi Eskom waktu itu, jadi mereka sudah punya gelar CSDU, jadi lengkap di belakang namanya mereka. Gitu. Mungkin ada pertanyaan dulu teman-teman. Pak, mau nanya Pak. Boleh. Dari beberapa sertifikat tadi saya lihat ada masa expirednya ya Pak. Betul. Itu maksudnya gimana Pak? Maksimalnya 3 tahun. Setelah 3 tahun? Nah, 3 tahun untuk basic consult itu nanti ada 3 skema. Pertama, teman-teman mau exam ulang. Kedua, atau mau bayar per tahunnya itu kalau tidak salah sekitar $80. Yang terakhir adalah menggunakan credit meter. Credit meter itu seperti ini. Misalnya kayak saya sudah mempunyai sertifikat CHNI. Nah, terus berlaku 3 tahun ya. Berarti misalnya tahun ini saya ngambil, berarti 3 tahun ke depan di 2024 saya expired ya. Nah, di dalam 3 tahun ini saya pernah mengikuti kayak workshop, terus seminar, terus juga jadi pembicara. Itu bisa di-upload saja bukti evidennya saat ini kalau teman-teman dapat sertifikat, attendance atau sekarang itu masing-masing ada poinnya. Nah, selama 3 tahun itu teman-teman wajib mengumpulkan poinnya sebesar 120 poin. Kalau lebih boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Jadi nanti pas waktu perpanjangan kita akan redeem kredit pointer tersebut. Nah, nanti otomatis sertifikat itu akan perpanjang otomatis selama 3 tahun ke depan berikutnya. Jadi nanti kalau 2024 saya habis, di 2024 saya redeem poinnya tersebut, poin mentornya ya. Nah, itu nanti akan otomatis perpanjang 3 tahun sampai 2020. Begitu teman-teman. Oke Pak, terima kasih. Oke. Monggo ada pertanyaan dulu, teman-teman? Pak, saya mau nanya Pak. Boleh. Silakan. Itu kalau pekerjaan cyber security itu sebenarnya seperti apa sih? Apakah mencari orang hilang atau melakukan konten pornografi atau seperti apa? Kerjaannya saya gitu atau secara umumnya itu? Cara umumnya Pak. Nah, kalau umumnya namanya cyber security itu kan nanti kita akan dibagi jadi 2 scope ya. Scope pertama adalah knowledge tentang produk. Satu lagi untuk manpower. Manpower adalah kita sendiri ya. Kita sendiri, jadi begitu. Nah, nanti pekerjaannya kalau misalnya kayak di scope saya itu tim kita tuh sebenarnya kalau di kantor tuh ada 10 orang. Nah, berhubung juga nggak ada cewek ya, jadi cowok semua. Jadi 4 orang awal itu namanya layer 1. Layer 1 itu akan bekerja monitoring sistem keamanan kantor selama 24 jam selama 7 hari dikali 365. Terus nanti masuk ke layer 2 atau L2 itu kita ada 1 sampai 2 orang dan 6 orang ya. Nah, terus ditambah L3. Nah, saya termasuk di L3. Itu juga akan bantu teman-teman monitoring sama misalnya nanti malam nih gitu atau pas malam gitu kan. Saya biasanya bergeraknya malam sih sama teman-teman yang untuk monitoring itu, monitoring untuk mencari suatu ancaman ya yang dari luar.
administratif ini. Saya jam 6 aktif, jam 6 malam itu sampai kelas itu saya sama teman saya di L2 itu akan monitor D2 itu dari si namanya si itu. Nah, satu lagi kita akan lihat di beberapa perangkat seperti firewall. Nah, kalau misalnya nanti seperti kita curigai dan benar-benar seperti kayak kejadian nih, mau kejadian tapi udah ada alertnya dulu gitu, ada alarmnya, nah kita akan itu eskalasi ke departemen atau tim yang terkait. Misalnya kejadiannya benar nih jam 10 kita nemuin, jam 10 malam itu kita akan telepon di IC-nya gitu, memberitahu bahwa ada nih di alat tertentu, di IC tertentu ada yang akses ada URL tertentu yang mengakibatkan resiko ini terjadinya malware gitu. Gitu, ada pertanyaan dulu, silakan. Ada pertanyaan dulu, teman-teman, silakan. Lanjut, Pak. Coba Pak, saya ini Pak diituin apa namanya yang kemarin kita ya, apa namanya saya Nur dan teman-teman kan sudah ikut lebih dulu. Itu kasusnya tapi nanti akan sama. Jadi modul yang punya saya bisa ke-download, bisa terbuka, tapi tidak bisa digunakan oleh klien atau Nur atau itu bisa itu perlu disampaikan Pak. Iya, betul, siap Bu. Tapi takutnya nanti orang beranggapan bahwa modul itu bisa di-copy melalui flash disk atau di email itu loh. Iya, siap. Oke. Iya Bu, saya share sebentar Bu untuk seperti ini. Nah, ini mungkin teman-teman sudah kelihatan ya. Sudah Pak. Oke, ini namanya sertifikasi patch atau jalur untuk yang dari SC Console. Nanti teman-teman lihat di tengahnya. Terus nanti kalau teman-teman mau ngambil the next-nya itu nanti lihat ke bawahnya ada EA, ada CFA. Terus kalau teman-teman juga mau lanjut lagi yang untuk level intermediate sampai eksekutif itu tinggal diikuti saja referensinya. Oke, ada pertanyaan dulu teman-teman? Berarti belum ada pertanyaan ya? Belum Pak. Tidak. Oke. Sebelumnya sudah dapat voucher dari Bu Nur atau mungkin
Sudah ya? Oke, kalau sudah, teman-teman ada yang sudah registrasi di portalnya Aspirasi Browser? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nggak bisa dipakai, Pak. Oh, sudah dipakai ya? Oke. Nggak bisa dipakai kodenya. Nah, siap. Saya screen dulu ya, bentar. Dipakai kode. Oke, sudah kelihatan ya ini ya, teman-teman. Nah, nanti teman-teman nih sewaktu sudah registrasi di sini, itu juga hati-hati untuk mengisi nama untuk registrasinya ya di sini. Nah, misalnya di sini saya menggunakan username ini, emailnya ini, terus namanya seperti ini. Nah, itu ya, nanti tinggal diisi. Nah, nanti kalau teman-teman dapat voucher, itu tinggal masuk aja di My Course. Nah, di My Course, terus di submit subscription dashboard code. Sini. Nanti tinggal di copy saja kodenya yang biasanya huruf besar semua, terus warna hitam tebal ya. Nanti di kolom sini nanti di submit. Nah, kalau sudah di submit nanti teman-teman dapat seperti ini. Nah, seperti ini ya. Tapi mungkin kita berhubung masih training, nanti dua kiri ini aja yang akan muncul. Nah, nanti teman-teman tinggal masuk aja di sini di training ini. Nanti teman-teman download modulnya ada 10 modul. 10 modul ya. Nah, berhubung juga di 2021 saya baru ngobrol dengan aspek properti ini. Kita akan menggunakan namanya Excel. Jadi nanti teman-teman juga akan registrasi di sini. Registrasi saja. Di sini nanti juga saya akan kasihkan juga gimana cara penggunaannya di sini di VitalScore. Bisa. Jadi nanti teman-teman bisa tinggal masukkan kode voucher juga yang subscribe yang dari SC Console. Nah, nanti teman-teman bisa mendapatkan modul juga dari sisi sini juga. Jadi nanti baiknya nanti kita pas waktu training teman-teman ngambilnya dari sini. Nah, kemudian kalau nanti kita udah training sudah selesai ya, nanti teman-teman ngisi evaluation di sini. Nah, sewaktu nanti teman-teman ngisi evaluation, teman-teman juga harus memperhatikan seperti nama lagi, teman-teman bekerja di mana, terus training center yang waktu training itu di mana. Nah, berhubung kita trainingnya di STM Insan Pembangunan, itu kita nanti akan menggunakan Insan Pembangunan juga. Nah, nanti teman-teman juga akan ngisi seperti kuesioner ya di sini. Nah, sewaktu ngisi kuesioner ini, teman-teman setelah selesai ya submit, itu teman-teman dapat
nanti satu sertifikat online langsung hari itu juga. Jadi sewaktu teman-teman sudah ngisi, keluar sertifikatnya, itu namanya Certificate of Attendance, atau namanya kalau kita sebut sih di aspek namanya COA. Nah, COA itu adalah menerangkan bahwa teman-teman itu sudah selesai training CSCU. Nah, setelah training selesai, submit, nanti teman-teman akan dikirimkan satu email ke masing-masing user. User itu teman-teman sendiri ya. Itu adalah kode exam. Nah, untuk examnya itu akan kita atur lagi jadwalnya antara saya, kampus, dengan satu proper ID. Gitu. Nah, nanti kalau ini udah selesai kan nanti teman-teman seperti ini ya. Nanti ini udah selesai warna biru, evaluasi juga warna biru. Nah, berhubung teman-teman belum exam ya. Ini nanti mau menunya ini belum keluar. Jadi teman-teman pas waktu mau exam itu teman-teman masuk sini. Ada yang sudah registrasi juga di sini? Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah, itu juga perhatikan juga teman-teman, emailnya harus sama, namanya juga sama. Kalau email berbeda, ini akan bikin aspek akan verifikasi lagi lama, prosesnya lama banget. Nah, sebentar ya, saya masuk dulu. Nah, nanti kalau teman-teman sudah masuk di sini nanti ada mungkin kalau teman-teman baru, maksudnya belum pernah exam 1 sama sekali, itu akan cuma ada muncul sekitar 2 sampai 3 lah gitu. Ada tes, resume tes, sama kontak as. Nah, kalau saya kan sudah pernah sekitar 4 kali ujian di SIKonsel, jadi nanti saya punya historinya di sini. Tanggal berapa aja saya ujian. Nah, nanti sewaktu teman-teman mau ujian, fokusnya ke sini aja di tes ya, di sini. Teman-teman tinggal klik aja di situ, nanti berubah. Terus masukkan enter kode voucher. Nah, kode vouchernya itu adalah teman-teman sewaktu tadi sudah selesai mengasihkan evaluation ini atau COA-nya keluar, itu teman-teman akan dikirimin dari SIKonsel langsung untuk vouchernya. Kodenya hampir sama dengan kode subscribe yang untuk Courseware ini. Bentuknya juga hurufnya besar semua, bold ya, bergaris tebal. Nanti teman-teman tinggal di copy aja, masukin sini, terus kemudian submit. Nah, seperti saya contoh ya gitu. Oh, nggak bisa karena kodenya beda. Nah, sewaktu nanti dapat nama yang submit, itu nanti akan harus memasukkan satu user dan password. Itu adalah untuk yang punya adalah Proctor ID. Nah, Proctor ID itu akan mengizinkan teman-teman exam, begitu. Sampai sini dulu ada pertanyaan, teman-teman? Belum? Untuk kegiatannya sendiri itu sampai berapa kali pertemuan ya, dan untuk dari trainingnya sampai ke evaluasinya itu berapa kali ya? Oke, berapa kali? Kalau lihat dari jadwal, ini sebenarnya sih kalau secara materi ya itu hanya 10 modul aja. 10 modul nanti kita bagi 2, berarti nanti kita 2 kali pertemuan online. Jadi misalnya minggu depan nih, teman-teman ada yang ikut kelas pagi atau siang. Kelas pagi sama siang minggu depan materinya masih sama di modul pertama sampai modul kelima. Dan di minggu depannya lagi dari training itu kita akan bahas modul sisanya. Adalah modul ke-6 sampai modul ke-10. Nah, pas di pertemuan kedua itu kita juga akan ngisi evaluation ini. Nah, evaluation selesai, teman-teman isi, kuesionernya juga udah diisi, itu tinggal submit, sertifikatnya teman-teman keluar. Nah, nanti dapat kode voucher untuk exam. Nah, kode untuk examnya ini kita akan atur lagi jadwalnya, gitu. Jadi nanti kita atur antara jadwalnya kampus, saya, sama Proctor ID, gitu.
Misalnya kayak pas minggu ketiga, minggu minggu ketiga dan minggu ini ya, berarti kan training 2 kali di hari Sabtu yang misal gitu. Berarti nanti kita ujiannya di hari Sabtu juga setelah training gitu. Nah, nanti teman-teman akan lihat bagi jadwal mau pagi atau mau siang ujiannya. Nah, ujiannya ini adalah online. Jadi teman-teman bisa langsung ujian. Baiknya sih di sini disarankan menggunakan laptop. Terus juga internetnya diusahakan stabil, jangan tiba-tiba drop. Nah, kalau tiba-tiba drop, ini akan teman-teman dari sisi exam itu akan seperti ngelok teman-teman. Jadi seakan-akan teman-teman sebenarnya udah login, itu teman-teman keluar otomatis. Nah, itu juga nggak perlu teman-teman khawatir, karena sistemnya sekarang itu sewaktu teman-teman login kembali ya, gitu ya. Nah, itu Proctor ID akan membantu mengisi register dan passwordnya lagi, teman-teman tinggal melanjutkan ujiannya lagi, gitu. Nah, ujian di sini di CCU itu hanya 2 jam. 50 soal pilihan ganda. Sewaktu teman-teman nanti ujian, misalnya anggaplah kita nggak ujian online ya atau offline gitu. Itu misalnya depan saya Bu Nur, samping saya Bu Win gitu, atau kiri saya Bu Nur, kanan saya Bu Win. Sewaktu saya mengerjakan soal di nomor 1, soal Bu Win dan soal Bu Nur itu belum tentu sama dengan soal saya. Jadi namanya diacak. 50 soal pilihan ganda selama 2 jam. Begitu teman-teman. Ada pertanyaan dulu? Pak, untuk dari evaluasi ke eksamen itu apakah ada biaya lagi Kak, atau udah di awal itu biayanya udah sampai gitu? Tidak ada. Semuanya sudah bundle. Jadi teman-teman kalau sudah bayar, itu nanti ada kode voucher yang mungkin sudah dapat dari Bu Nur atau Bu Win dikasih ke teman-teman. Itu teman-teman tinggal redeem aja yang tadi saya carain. Di submit subscription di sini. Nanti submit, nanti akan keluar seperti ini. Nah, mungkin nggak 4 ya, tapi 2 dulu. Terus teman-teman download materinya semuanya di sini. Nanti juga bisa masuk ke sini kalau yang di sistem 2021 menggunakan bookshop sini. Nanti videonya juga saya akan share ke teman-teman dengan cara penggunaannya. Kalau nanti sudah selesai evaluation kan ya di pertemuan kedua training, jadi sambil paralel menyelesaikan materi trainingnya. Nah, nanti sebenarnya kalau teman-teman siap nih, misalnya mau exam ya di luar jam apa ya, mungkin nggak harus weekend ya, itu mau di weekday juga boleh gitu. Nanti kita atur lagi jadwal. Tapi nanti saya ikut jadwalnya biasanya dari kampus yang menyelenggarakan ujiannya tanggal berapa dan berapa begitu. Ada pertanyaan dulu teman-teman? Maaf Pak, Boleh silakan. untuk kode voucher yang tidak bisa digunakan gimana ya? Soalnya ini tulisannya statusnya digunakan, padahal saya belum menggunakan. Nah, kalau misalnya sewaktu teman-teman submit subscribe kodenya di sini atau kode voucher untuk courseware-nya, itu teman-teman tinggal screenshot aja ya. Itu nanti kita bahas di grup WhatsApp. Mana yang error, terus lampirin juga kode voucher sama sama ininya teman-teman ya, loginnya teman-teman tuh apa ininya sebentar. Nah, di sininya nih username-nya. Username sama email nanti akan biasanya diminta. Nanti infoin saya mana yang error, mana yang nggak bisa. Nanti saya coba ngobrol sama partner akademianya dari SC Consult, sama juga nanti biasanya akan saya open case ke sini, Aspen Support. Mungkin teman-teman kalau belum biasa dengan Aspen Support akan bingung nih. Mungkin nanti saya akan bantu dulu dari sisi situ. Begitu teman-teman, ada pertanyaan lagi? Pak, kalau untuk kode
subscription-nya itu dikasih lagi atau yang kemarin udah di share sama Bu Nur ya Pak? Udah dikasih dari Bu Nur. Yang kemarin buat register itu bisa digunakan lagi atau beda lagi nanti? Jadi kalau sudah teman Aja. Itu udah bisa dipakai lagi. Gimana teman-teman? Untuk passing grade lulusannya CSCU itu ada di 35 soal. Boleh nggak kalau saya pas waktu submit atau enter gitu? 90 boleh. Atau kondisinya kalau teman-teman sudah pas nih 70% gitu ya. Misalnya teman-teman dapat nilainya 75. Oke. Dari SC-Council akan menyatakan teman-teman lulus di portal ini seperti gini. Saya masih ada ini. Nah, misalnya gini ya, lama soalnya. Nah, misalnya kayak kemarin, saya ngambil ujian CISO ya di tanggal 18 Desember 2020 kemarin. Saya akan dari SC-Council menyatakan saya lulus. Oke. Nah, teman-teman nanti bisa juga download transkripnya. Untuk CSCW ya, bukan CISO ya. Nah, nanti akan info dari SC-Council. Saya butuh waktu sekitar 3 hari untuk memproses sertifikasi Anda yang sudah lulus. Kalau jika sudah ada nanti info, kami akan notifikasi ke email Anda dan memasukkan sertifikasi Anda ke dalam portal Aspen. Nah, jadi kalau teman-teman sudah lulus di sini, mohon ditunggu aja sekitar bulan. Oh, teman-teman sudah lulus. Sertifikatnya berapa? Begitu. Ada pertanyaan? Pak, saya belum masukin kode voucher. Itu boleh tahu lagi nggak itu prosesnya gimana? Prosedurnya teman-teman login aja di sini di Aspen, tinggal masuk aja ya. Oh, ini. Ya. Terus teman-teman login aja. Kalau udah login nanti akan masuk seperti ini. Kan ini punya saya ya. Nanti teman-teman masing-masing beda nama. Nah, terus tinggal scroll aja ke bawah, cari di sini namanya submit, subscribe, garis miring dashboard code. Nah, teman-teman diklik aja di sini. Nah, kode yang dari Bu Nur kirimkan atau Bu kirimkan itu teman-teman tinggal copy paste aja di sini. Kalau yang subset Copy paste. yang kode sudah, itu yang tadi kode voucher itu apa Pak? Kode voucher itu apa Pak? Kode voucher yang di sini ya? Yang di sini bukan? Atau yang di mana? Pak, iya. Ya Pak, iya. Oh, yang di sini. Oke. Kalau yang di sini nanti gini prosedurnya. Teman-teman kan akan training nih, ketemu saya 2 kali ya atau 2 minggu. Mau teman-teman kelas pagi, mau kelas siang.
kita jadi nanti pertemuan pertama kita akan bahas 5 modul per 5 modul ya setiap minggunya. Nah, teman-teman ini udah selesai, nanti trainingnya itu kalau di dalamnya itu ada 10 modul. 10 modul itu jadi gini, sewaktu kita training 5 modul awal, itu teman-teman tinggal di mark aja, mark complete di dalam sini. Saya nggak bisa ngeklik di sini karena sistemnya saya dengan sistemnya teman-teman, karena teman-teman yang terbaru. Kalau saya masih lama, jadi agak beda. Nah, nanti teman-teman udah mark semuanya, gitu ya. Terus teman-teman selesai di pertemuan kedua, misalnya udah 10 modul udah kita udah selesai, teman-teman ngisi submission evaluation namanya. Itu namanya dapat namanya certificate of attendance. Jadi teman-teman sudah menyelesaikan training ini. Nah, setelah selesai sudah submission ini, sertifikatnya keluar, teman-teman download, nanti teman-teman akan dapat email dari SC Council. Namanya kode voucher exam. Nah, kode voucher exam akan digunakan teman-teman exam. Yang tadi, 50 soal selama 2 jam. Nanti teman-teman tinggal masuk aja di tes. Untuk loginnya dulu ya di SCC exam, teman-teman login terus terus masukin kode vouchernya yang dari email, masukin terus submit. Nah, nanti akan muncul menu lagi namanya Proctor ID. Nah, Proctor ID itu akan ngisi username dan password. Kenapa harus mengisi? Itu adalah dibilang Proctor ID adalah orang yang berhak mengizinkan teman-teman untuk exam. Lulus, nah nanti begitu. Selamat, Anda lulus. Kita dari SC Council butuh 3 hari. Nanti kalau sudah selesai, sertifikatnya akan dikirimkan ke portal Aspen. Akan muncul seperti ini dari sini. Jadi nanti totalnya di sini ada 4 menu. Begitu teman-teman. Ada pertanyaan dulu? Berarti kita lakuin prosedur itu pada saat training aja, Pak? Yes, teman-teman gimana sih cara ngelamar, terus gimana sih cara ngisi submission-nya, begitu. Sampai teman-teman nanti dapat kode voucher untuk exam. Begitu. Yang di sininya ya. Silakan, ada pertanyaan lain? Lulus, berarti kan nanti kalau di total dapat berapa sertifikat yang tadi saya bilang ke teman-teman? Kira-kira? 3. Berapa? 3. Banyak banget 3. Satu lagi dari mana? 2. Benar nggak, Pak? Oh iya, Pak, mau nanya, Pak. 2. Benar nggak, 2. Pak? Betul, 2. Ada yang mau tanya? Pak, ini kalau udah masuk training, Gimana? Sorry? kalau udah klik training, terus kan saya tadi udah masuk yang Kalau udah training, teman-teman, nah sistemnya teman-teman ini kan beda. Di tahun 2008 namanya Safeguard edisi viewer. Berbeda sekali sistemnya. Jadi kalau saya masih di tahun 2020 itu materinya masih bisa saya di sini materinya ada pertanyaan dulu teman-teman. maaf Pak, Apa suaranya feedback? Suaranya menggema, Pak. Suaranya menggema, Pak. Suaranya di closing, Pak. Gitu.
Suaranya nggak jelas. Halo, halo, halo. Suaranya nggak jelas. Distorsinya bukan dari saya nih. Halo. Ada pertanyaan dulu, silakan. Ya, boleh. Silakan. Yang tadi belum jelas, Pak. Oh, belum jelas, oke. Jadi Halo, nanti kalau Pak. teman-teman sudah masukin Pak. ya. Gimana? Mau tanya dulu? Bisa nggak tolong di share juga video tutorialnya, Pak? Soalnya kalau di Zoom internetnya jelek, Pak. Oh ya, nanti saya kirimkan ke WhatsApp aja ya. Nanti teman-teman bisa download. Itu nanti videonya. Video yang tentang ini ya. Bookshop ini. Gimana teman-teman harus registernya. Ya, Pak. Mau tanya, Pak. Pak. Iya, silakan. Langsung aja, nggak apa-apa. Kalau mau nanya. Itu pas training itu kita nggak perlu software pendukungnya, Pak. Maksudnya udah semuanya di sini. Yes, bisa juga kayak gitu. Jadi nanti teman-teman bisa juga langsung buka di sini. Itu juga bisa. Atau enggak teman-teman mau buka aplikasi namanya Bookshop yang harus teman-teman install juga bisa. Nah, nanti teman-teman nyamanan mana silahkan. Gitu. Apa mau dari sini Vital Sports masuk Bookshop juga boleh. Mau masuk dari sini terus nanti teman-teman buka, nanti dia berbentuk satu view seperti HTML gitu ya, khusus gitu. Itu juga bisa. Teman-teman ini. Jadi teman-teman nanti pas buka itu teman-teman pelajarin dulu aja. Nah, untuk materi ini tidak berbahasa Indonesia ya, teman-teman. Ini adalah bahasa Inggris dan kalau secara materinya tidak susah. Jadi teman-teman tidak khawatir, tidak perlu bingung. Pak, nanti ada materinya hitung-hitungan nggak? Nggak ada. Kalau CSCU nggak ada. Kecuali teman-teman ngambilnya CFI. Nah, kalau CFI kayak saya itu ada hitung-hitungannya. Tapi kalau CCU nggak ada, jadi nanti lebih ke arah pemahaman gimana sih kita pribadi kita nih itu dituntut aware terhadap security, begitu sih kalau di CCU. Monggo ada pertanyaan lagi teman-teman? Pak, mau nanya Pak. Boleh. Yang perihal SCC exam Pak, kan nih yang waktu login itu ada masukin kode voucher ya Pak ya? Kok punya saya nggak pernah ada ya? Iya, kan tadi saya udah bilang, kalau teman-teman mau dapatin kode voucher exam ini, iya. Teman-teman itu lulusin trainingnya dulu. Oh. Jadi lulus training nih. Kita ada 10 modul nih. 10 modul kita bagi 2. Berarti kan selama 2 minggu ya. Misalnya Sabtu minggu depan sama Sabtu 2 minggu lagi. Nah, di Sabtu 2 minggu lagi, kita menyelesaikan selesai sisa modul yang terakhir, kemudian kita isi evaluation. Baik Pak, udah Pak. Oke. Kasih Pak ya. Nanti, nah tadi saya balik lagi, berapa sertifikat nanti teman-teman dapat? Teman-teman nanti akan dapat total ada 2 sertifikat dari SC Consult. Yang pertama namanya adalah COA, Certificate of Attendance, yang nanti teman-teman isi di sini. Kemudian teman-teman setelah ini akan dapat kode voucher. Teman-teman exam dinyatakan lulus, nanti dapat sertifikat lagi di sini. Jadi 2. Attendance dan CSCU. Kalau teman-teman sudah lulus nih CSCU, selamat Anda ini. Teman-teman bisa pakai langsung. Misalnya nama Pratomo Jati Nugroho, CSCU. Itu sudah berlaku. Berlaku nggak di, misalnya kita ngambil tesnya di Indonesia, teman-teman mau kerjanya di Arab, berlaku nggak kira-kira sertifikat ini? Berlaku. Oke, berlaku karena berlakunya adalah internasional. Jadi teman-teman
mau exam di mana aja, training di mana dan exam dinyatakan lulus di negara tertentu, teman-teman kerja di beda negara dari training atau exam awal itu sudah berlaku. Gitu. Berarti saya nih nanti mau kerjanya kalau bagian forensik mau ke Amerika bisa, nggak apa-apa. Oke, ada pertanyaan? Pak, saya mau tanya, Pak. Pak. Langsung. Pak, ini kan ada yang training, Pak, ya, ada chapter 1 sampai 10. Iya. Ini kalau diklik yang open book dia langsung lari ke Vital Source Bookshelf. Nah, ada juga sebenarnya teman-teman masuk ke sini dulu, register. Kode voucher yang tadi ini, itu tinggal di paste di sini, nanti dia akan muncul di sini juga, bisa. Atau enggak teman-teman install aplikasi Bookshare, nanti masukin kode voucher lagi juga bisa. Nah, nanti tergantung teman-teman nyamannya yang mana. Silahkan. Gitu. Pak, saya setelah kuliah e-book, ininya vital source-nya saya token. Gimana? Saya token. Bisa di capture nggak atau di sniping pulse begitu? Gimana, Pak? Nah, saya share screen deh, Pak, biar saya paham, Pak. Boleh nggak, Pak? Dari kamu ya, silakan saja sih minta aksesnya ke Bu Nur gitu. Bu Nur minta akses itu si siapa namanya? Namanya siapa, Mas? Aldi, Bu. Aldi. Bu Nur? Mana Bu Nurnya? Coba. Udah bisa belum Mas Aldi? Silakan deh. Sudah. Ya. Ya, belum, Pak. Sudah. Nah, ini yang open. Ini kan di modul 6 ya. Coba Mas Aldi masuk ke modul. Kemana? Ini tinggal yang ini ya? aja, Mas. Open. Ya, mau di situ apa mau versi sorry. Nah, langsung di sini. Ya, open aja. Coba ini ya. Iya, langsung aja, nggak apa-apa. Ini Pak, kita login lagi berarti di sini di Bookshare ya. Masukkan enter aja. Iya, email lagi, betul. Oh. Karena kan teman-teman nggak punya akses, jadi makanya saya tadi bilang teman-teman bikin akses. Tapi kalau belum, nggak apa-apa, registrasi aja dulu. Begitu. Nah, Mas Aldi, tadi kan di chapter 6 itu kan di bawah open book ada markup komplit ya, benar nggak? Iya. Benar nggak, Mas?
teman-teman contohnya. Jadi setiap nanti saya akan bahas per modulnya, chapternya. Misalnya saya udah selesai nih di chapter 1 mau masuk chapter 2, teman-teman dimasuk komplit. Sampai nanti 10 masuk selesai, baru teman-teman baru bisa mengisi evaluation. Pak, mau bertanya Pak. Iya boleh silakan. Untuk ngisi evaluasinya juga harus pakai bahasa Inggris ya? Ngisi evaluasi juga harus bahasa Inggris ya? Maunya pakai bahasa apa? Ya, kan kita based on-nya menggunakan sistem orang si Inggris sih. Cuma nanti saya akan evaluation. Jadi teman-teman akan ngisi training center apa? Misalnya kan kita berhubung di insan pembangunan, berarti nanti sistemnya pembangunan. Terus akan ngisi siapa trainernya dengan saya. Jadi kalau sudah selesai submit, nah nanti dapat email dari exit council. Itu adalah emailnya kode voucher untuk exam. Begitu teman-teman. Ada pertanyaan teman-teman? Silakan. Ada Pak, untuk jadwalnya itu bisa dirubah nggak ya Pak selain hari Sabtu? Selain hari Sabtu. Setiap hari Sabtu itu ada 2 jadwal, jam 9 pagi sama jam 1 siang. Nah, kalau untuk yang siapa? Kalau saya sih kerjanya itu jam 1, jadi itu nggak keburu. Jam 1, itu nggak keburu gitu. Nggak keburu ya. Oke aja sih, nggak masalah kalau misalnya mau running jam 2. Kalau dari sisi saya sih nggak ada masalah. Tapi saya kembalikan ke kampus UIN dengan Bu Nur mengatur jadwalnya. Di chat bahwa nanti Suaranya kedengeran. Bu, suaranya patah, nggak kedengeran Bu. Delay Bu, suaranya. Sinyal Bu. link ke formnya nanti hari Senin. Bu, dengeran. Bu, suaranya patah. Saya taruh di chat. Nanti saya bagikan di grup Google Form-nya ya. Bu, mohon maaf Bu, suaranya dengeran. Kan nggak? Suara saya dengeran nggak? Dengar tapi kecil ya, kecil suaranya. Suara kecil. Suaranya kecil banget Bu, nggak kedengeran. Kecil terus delay Bu. Suaranya kecil banget Bu, nggak kedengeran. Kecil terus delay. Kecil banget Bu, putus. Mungkin hujan. Ya. Bu, Ya Bu, suaranya dengeran ya? ya. Kedengeran kok kalau suara Ibu Win? Oke. Tadi ada yang Saya taruh di chat kok Bu ininya.
Untuk yang pembagian jadwalnya nanti ya. Nur ya, silahkan dibaca di chat. Iya. Silahkan dibaca di chatnya. Nanti untuk itunya saya taruh di WA grup ya. Jadi yang kalau yang memang ada yang belum gabung di WA grup, langsung ikut gabung di WA grupnya ya. Oke, silahkan Pak Tomo lanjutkan Pak. Oke Bu. Kira-kira dari teman-teman ada pertanyaan lagi, silahkan. Oh iya Pak, mumpung saya ingat nih. Kalau itu pas registrasi terutama untuk yang ini kali ya Pak ya. Kalau namanya satu, kemarin saya sama Bu Nur itu kan sama Pak Adianto itu kan namanya. Sedangkan di situ Krishna adalah gitu ya. Sertifikatnya itu kan sesuai dengan sangat masukin biodata itu ya. Iya. Nah, ternyata kemarin nanti terus last name-nya juga Winanti, sertifikatnya Winanti, jadi apa namanya dua nama ya. Nah, terus yang pas ujian saya ketik first name-nya Winanti, last name-nya saya kasih titik. Nah, ini ya. Akhirnya munculnya jadi agak berbeda gitu ya Bu. Iya, jadi Winanti titik. Iya. Nah, begini Bu Win, Bu Nur, atau teman-teman yang lain, misalnya kalau teman-teman first name atau nanti ada last name. Kalau misalnya single begitu, baiknya sih di 2 kali aja Bu. Winanti nggak apa-apa. Nah, oh gitu. Terus juga dari aspennya itu sama SCC exam itu kalau bisa namanya juga sama sih. Baiknya sih Bu. Gitu. Tapi kalau berbeda is oke. Tapi yang harusnya harus sama. aspen itu gimana Bu? Harus sama ya berarti ya. Kalau saya kemarin kan nggak sama ya. Ya. Betul. Sebenarnya sih nggak ada masalah sih Bu. Gitu. Yang penting waktu di SCC exam, emailnya yang diregistrasi di SCC exam dengan aspen itu harus sama. Begitu. Jadi harus sama ya emailnya. Kalau nama mungkin berbeda dikit, is oke, nggak apa-apa. Oke. Pak, mau nambahin pertanyaan dari Bu Win, Pak? Bisa, Pak? Boleh. Silakan. Untuk itu bisa diedit nggak, Pak ya? Jadi namanya yang di mananya nih yang diedit? Ya. Yang di usernya kan itu kata Bu Win tadi kan ada last name dan first name gitu. Sedangkan kan itu harus diisi. Sedangkan kalau nama saya kan cuma ada di first name-nya doang gitu. Nah, untuk sertifikat nggak apa ya tuh? Misalnya cuma satu. Misalnya kalau single name kayak Bu Winanti, isi aja depannya Bu Winanti gitu ya. Sorry, kata-katanya Winanti, belakangnya juga Winanti, nggak apa-apa. Nanti disesuaikan dengan nama teman-teman gitu. Kalau yang udah terlanjur gimana, Pak? Baik dari aspen. Nah, kalau sudah terlanjur, misalnya teman-teman mau rubah nih dari sisi aspennya, portal aspen, itu teman-teman tinggal email aja konsel.org. Yang di atas tuh ada, misalnya tadi kan ada login teman-teman, ada nama email dari aspen support@ncc.konsel.org. Nah, nanti teman-teman emailnya dari email yang misalnya kalau teman-teman pakai Gmail ya, emailnya itu teman-teman kirim ke aspen itu, terus screenshot
namanya teman-teman yang seperti profil tadi. Nah, tapi dengan catatan menggunakan bahasa Inggris ya. Gitu. Misalnya gini, kalau saya sih gini tulisannya, Aspen SE Council Aspen support SE Council help my change my name before afternya gitu. Jadi kalau before-nya kan berarti nanti teman-teman kasih namanya salah, terus teman-teman mau rubahnya kemana gitu. Udah langsung dikirim aja. Itu kalau misal di weekday atau hari kerja itu cepet banget bikin dibales. Berarti dikasih before after gitu Pak ya? Yes, betul. Pakai bahasa Inggris ya, jangan pakai bahasa Indonesia. Nggak bakal dibales loh nanti pakai bahasa Indonesia. Pak, untuk jadwal itu kalau hari Sabtu. Gimana, sorry? Untuk jadwal itu kan untuk jadwal nanti sama Bu Nur. Kalau saya sih kapan aja siap untuk hari Sabtu. Mau pagi ayo, mau siang boleh, mau sore juga boleh. Pak, kalau bisa jangan hari Sabtu gitu Pak. Nanti sama Bu Nur minggunya. Waktunya. Kalau saya sih ikut aja. Soalnya kalau setengah hari kan bingung. Iya Pak, minggu aja Pak. Kan kerjanya setengah hari, kadang shift 1, shift 2, shift 3 gitu. Gitu. Untuk jadwal nanti disesuaikan sama Bu Win teman-teman. Disesuaikan sama Bu Win teman-teman. Ya, nanti jadwalnya dari Bu Nur sama Bu Win lah yang bikin. Oke, ada pertanyaan teman-teman, silakan. Ada pertanyaan lagi enggak? Nih, ayo mahasiswa. Pak, saya Pak. Boleh. Ini kalau tadi kalau sudah masuk ke Vital Sourcebook Save, kan kita masuk email. Nah, itu suruh ngisi first name last name lagi, passwordnya, sama ini sih pertanyaan gitu Pak, pertanyaan keamanan. Kalau udah finish Pak ya? Ya, kalau finish. Jadi nanti baiknya sih pakai ada 3 portal ya. Dari Aspen, terus Aspen SE Council, terus SCC Exam, sama Vital Source atau Bookshelf-nya itu ya. Kalau teman-teman mau login, username-nya juga sama, namanya teman-teman juga sama. Kalau mau passwordnya beda ya silakan. Tapi kalau nggak pengen ribet-ribet, disamain semua juga boleh. Silakan. Ya Pak. Monggo, ada pertanyaan nggak apa-apa, silakan. Pak Tomo, kalau kan ada yang nanya, kalau dimulainya yang malam atau yang shift itu jam 16.30, kira-kira Pak Tomo bisa nggak Pak? Hari Sabtu ya Bu ya? Iya. Tadi ada yang 16.30 sampai jam berapa tuh kira-kira? Kalau 5 modul? 5 modul sih paling 2 jam, 3 jam. 2 jam, 3 jam ke depan sih Bu. Berarti 16. 7 jam makanan ya? Atau mau malam sekalian? Atau bagaimana? Kira-kira teman-teman yang lain, kemarin kan saya jadwalkan memang jam 9 yang pagi untuk yang shift itu tadinya jam 1, tadi katanya banyaknya bisanya jam 2. Jadi saya mundurkan jam 2, cuman tadi ada yang chat katanya baru pulang jam 3 atau jam 4. Nah, mereka minta sekitar jam 4-an gitu Pak. Jadi gimana kira-kira baiknya Pak? Saya sih ikut. Atau, tapi kalau malam oke ya Pak, nggak masalah ya? Nggak masalah Bu kalau saya. Asal jangan dikasih hari kerja aja Bu saya. Untuk mahasiswa gimana? Dealnya untuk yang shift nih, karena kita memang hari Sabtu itu hanya pembagiannya, artinya kelas pagi dan kelas malam.
kita kalau pagi udah pasti kan jam 9 sampai jam 12. Nah, untuk yang malamnya nih bisanya ataukah jam 2 ataukah tadi yang Pak Tomo bilang mulai malam sekalian jam setengah malam Boleh Bu. Sekalian Bu. Sekalian Bu. malamnya jam berapa? Sekalian jam 7. Setengah 7 Bu. Kuliah 7. Kalau kalau ini ntar pada protes, setengah 7 oke deal ya. Deal Bu. Oke. Bu. Deal. Ubah untuk yang apa? Deal. Pelatihannya Pak Tomo oke nggak Pak Tomo setengah 7? Kalau saya sih oke aja boleh. Nanti kita deal untuk kita mulai Sabtu tanggal 30 Januari untuk mulai trainingnya ya Pak ya, oke ya? Ya, boleh Bu, siap. Oke, berarti kita putuskan untuk yang pagi jam 9 sampai jam 12, untuk yang kelas malamnya setengah 7 sampai setengah 10 biasanya Pak ya? Bisa. Atau mau langsung selesai 10 modul malamnya juga boleh. Ayo. Langsung subuh gitu ya Pak? Nggak ada hitung-hitungan kok, tenang aja. Aduh, ya udah berarti kita deal Kalau nanti. malam banget nggak Bu Nur? Ntar Biasa kuliah juga sampai ke setengah 10 lah ya, kan dua pertemuan aja kok. Nanti saya coba buat di Google Form-nya, nanti siapa aja yang bisa pagi jam 9, terus siapa aja yang bisa yang mulai setengah 7 Ya Bu, ya, delete aja Bu. deh supaya kita bisa bagi orang-orangnya siapa aja gitu ya. Ya. Gitu ya Pak ya. Boleh, siap. Oke siap ya, berarti kita deal untuk yang trainingnya berarti Sabtu tanggal 30 dan tanggal minggu depannya lagi Februari ya berarti ya Pak masuknya. Iya. Oke, saya coba jadwalkan ya. Oke, silahkan yang lain. Terus kalau misalnya gini Pak, ada mahasiswa yang dia saat username atau passwordnya itu lupa masuk ke Aspen, bisa itu lagi nggak sih Pak? Bisa Bu, forget password aja. Oh, forget password ya. Kalau kemarin Pak Jaka itu dia berapa kali itu di situ di lock ya kemarin Iya. itu Bang. Nah, itu gimana Pak? Supaya bisa kebuka, udah kebuka belum juga lupa nanya. Pak Jaka sudah ngajukan email Bu. Oh, ngajukan. Ah. Oh, bisa ya berarti Jadi ya. minta tolong dibukakan. Bisa ya berarti kalau kayak Ya. gitu ya. Betul Oke. Bu. Oke, terima kasih Pak. Pak, saya mau nanya Pak, Iya, boleh silakan. kalau udah masuk ke Boxsave, terus modulnya udah kebuka itu bisa di-download nggak Pak? Bisa, harusnya bisa. Bisa sekali harusnya. Downloadnya apa di aplikasi Boxsave-nya apa dari browsernya Pak? Saya Kalau ada nyari nggak ketemu browsernya Pak. ada, bisa, atau enggak dari aplikasinya juga bisa. Nah, karena sistemnya saya dengan teman-teman beda. Kalau saya kan tidak menggunakan WhatsApp, masih menggunakan sistem lama. Nah, kalau teman-teman itu akan menggunakan yang di 2021 ini, itu menggunakan WhatsApp. Begitu. Nanti videonya juga saya akan kirim ke teman-teman di WhatsApp ya, WhatsApp grup. Baik Pak. Pak Tomo, untuk modul supaya bisa dibuka itu menggunakan aplikasi lain enggak? Kayak kemarin itu pakai aplikasi apa namanya? Apa ya? Jadi Viewer Bu, kalau saya Bu, pakainya. Nah, nanti itu saya juga belum nyoba Bu, yang menggunakan dari Bookshare, apakah bisa dibuka di Viewer ya. Nah, oh ya tadi ada sempat sounding Bu Win atau Bu Nur ya. Semisal kayak begini, saya ini punya modul gitu, terus saya copy ke teman-teman, terus dari teman-teman tuh bisa dibuka nggak? Nah, kalau pakai sistemnya yang lama, itu saya sudah coba kemarin dengan teman saya. Jadi teman saya itu ngasih satu modul sampel yang dia udah pernah training, yang filenya nggak besar banget sih, cuma 2 mega. Itu terus saya coba buka dari sisi saya, itu ditolak. Begitu. Jadi modulnya saya konsel, jadi kalau modulnya saya nanti saya dapat nih modul, nanti di atasnya itu ada stem nama saya. Jadi hanya saya doang yang bisa buka. Misalnya saya kasih Bu Win atau kasih Bu Nur, nggak bakal bisa dibuka juga. Jadi modul itu untuk satu orang masing-masing di situ ya Pak ya? Iya, betul Bu. Yang punya modul ya buat saya sendiri, tidak bisa Betul. untuk dan tidak bisa untuk Pak Jaka atau yang lainnya ya? Iya Bu, betul. Kalau di copy secara copy sih bisa dapat, cuma tanpa suatu nanti dibuka juga percuma. Percuma nggak bakal bisa dibuka juga Bu. Kemarin coba sih nggak bisa dibuka sih Pak, kalau di Iya. ini. Ya buat diri sendiri aja. Iya.
Betul, Bu. Monggo, teman-teman ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi tidak? Kalau tidak, ini tutup Bu Nur. Pak, saya sebentar Pak. Boleh, Mas Aldi silakan. Ini kalau download modulnya di belah mana Pak ya? Yang di mana nih? Langsung di Bookshop Ya. Span-nya atau kita ke Di Vital Bookshop-nya. Source-nya nih? Nah, kalau di Bookshop ini saya belum terlalu ngerti juga, soalnya kan sistemnya baru nih. Gitu. Ya. Nah, nanti saya kasih videonya aja deh lebih detailnya. Oh ya. Masih Pak. Oke. Cukup ya? Cukup jelas ya, penjelasan Pak Tomo sudah detail sekali ya. Pak Tomo untuk videonya di grup WA aja ya mungkin ya Pak Tomo ya, Iya, yang Bu. untuk Ini baru mau saya kasih, Bu. ya biar semua bisa ini apa bisa akses gitu ya. Jelaskan terus teman-teman yang memang tadi belum gabung di grup silahkan langsung segera gabung di grupnya karena nanti jadwal pelatihan atau apapun termasuk untuk pertemuan pelatihan trainingnya saya kasih link Zoom-nya di grup juga. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum ditutup teman-teman Pak Tomo atau Bu Win? Dari saya cukup, Bu Nur. Dari saya juga cukup, Bu. Silakan kalau teman-teman ada yang mau bertanya, nggak apa-apa. Atau biasanya nih kalau ketemu saya sih malu-malu, biasanya jam 12 malam baru WA. Biasanya gitu. Chat langsung Pak Tomo ya Pak ya, kalau mereka takutnya malu untuk mengungkapkan di sini juga, mungkin bisa chat langsung Pak Tomo. Boleh, siap. Secara pribadi mungkin ya, misalnya mau tanya-tanya, silahkan ya Pak ya. Boleh, Bu. Oke. Ya sudah, kalau berarti dari teman-teman mahasiswa sudah cukup ya untuk pertemuannya hari ini? Cukup, Bu. Oke. Kalau begitu, terima kasih banyak Bu Winanti untuk waktunya hari ini. Pak Tomo sebagai dosen yang nanti akan mengajarkan ataupun memberikan pelatihannya. Terima kasih atas waktunya Pak Tomo, juga teman-teman mahasiswa yang sudah mau melubannya semuanya. Semoga hari ini bisa lebih baik lagi untuk kedepannya juga kita ya. Semuanya selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, Bu Ines ya.